Oke, jadi selamat malam Mas Zan Abdullah. Ini dipanggilnya Mas Zan apa Mas Abdul apa Mas Abdullah? Mas Zan. Oke, Zan. selamat malam Mas Zan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Radar Digital Development pada webinar malam hari ini. Dan saya juga menyambut seluruh generasi digital yang sudah hadir. Selamat malam dan selamat bergabung dengan webinar Radar Digital Development. Dan pada malam hari ini kita mau bahas tentang, teman-teman pasti udah tahu ya, tentang Facebook Ads dan Instagram Ads gitu. Dan gimana sih cara kita menghasilkan uang dengan platform Facebook Ads maupun Instagram Ads ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana, saya Public Relation di Radar Digital Development dan juga akan memandu webinar kita pada malam hari ini. Jadi perkenalan untuk Radar Digital Development ya, mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu ataupun belum begitu paham gitu. Jadi Radar Digital Development adalah startup di bidang teknologi informasi yang fokus pada pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Ya, lokasi kami berada di Lampung ya, domisilinya di Bandar Lampung, dan kami memiliki produk yang baru launching juga, yaitu Usahamu. Ya, jadi Usahamu ini adalah super app yang ditujukan untuk para digital marketer ya. Jadi teman-teman e-commerce atau digital marketer bisa terbantu untuk mengelola produk, mengelola orderan, dan juga mengelola pelanggan ataupun customer gitu ya, melalui satu platform yang saling terintegrasi secara real time gitu. Dan kalau teman-teman yang masih penasaran dengan Usahamu itu apa sih, gimana sih cara kerjanya gitu ya, teman-teman bisa tanya-tanya langsung ya di grup Telegram yang sudah pada join semua kan, jadi bisa ditanyakan secara langsung gitu ya, dan atau bisa mengunjungi website kami ya di usahamu.co.id gitu. Dan seperti yang sudah dibahas ya, tema kita malam hari ini adalah bagaimana cara mendapatkan 10 juta dengan Facebook dan Instagram Ads ya. Pasti semuanya udah penasaran banget nih, gimana sih kita nih bisa mendapatkan uang ya berjuta-juta melalui platform ya. Dan kita nggak perlu capek-capek, istilahnya nggak perlu capek-capek gitu ya untuk masarin produk kita, karena yang kerja adalah si Facebook dan Instagram Ads gitu. Nah, narasumber kita pada malam hari ini ya Mas Zan. Jadi Mas Zan ini adalah seorang praktisi Facebook dan Instagram Ads ya, yang sudah menghasilkan juga dari kedua platform tersebut ya, dan telah memiliki member sebanyak lebih dari 16.000 orang gitu ya. Dan saat ini Mas Zan juga sudah memiliki tim sendiri untuk menjalankan bisnisnya ya, yang dimana awalnya itu karena belajar Facebook dan IG Ads gitu ya, dan belajar dengan serius hingga akhirnya bisa mengajarkan lagi ya, dari belajar bisa mengajarkan lagi ke lebih banyak teman-teman yang baru pemula gitu di bidang bisnis online ya. Dan nggak perlu lama-lama lagi ya, kita mau persilahkan kepada Mas Zan dan juga mengingatkan kepada teman-teman jika memiliki pertanyaan boleh langsung diketikkan di chat ya. Pertanyaannya boleh diketik di chat, nanti setelah materi oleh Mas Zan nanti kita ada sesi tanya jawab dan akan langsung dijawab sama Mas Zan ya. Silakan Mas Zan. Alright, thank you banget Kak Yuliana ya. Ya, sama-sama. Oke, by the way, aku berapa menit nih buat ngisi nih? Takutnya malah kepanjangan nanti, sampai pagi lagi. Boleh. Ini biasanya teman-teman generasi digital ini pada haus belajar gitu, jadi nggak apa-apa. Kita pantengin sampai masa selesai. Ya biasanya ini sekitar 60 menit atau sampai 90 menit, Mas. Oke, siap. Oke. Terima kasih Kak Yuliana ya. Ya, betul. Ya, Oke. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama
aku Zan Abdullah ya, dan aku tadi udah dijelasin sedikit dengan Kak Yuliana ya, aku seorang praktisi di Facebook dan Instagram, ya, yang dimana malam ini sesuai temaku ya, aku pengen nyampein sebuah materi yang dimana aku harapkan bisa menambahkan ilmu ya, aku berharap bisa memberikan manfaat nih ke teman-teman semuanya nanti tentang apa ya, ibaratnya aku tuh pengen banget orang tuh paham beriklan di Facebook dan Instagram gitu. Kenapa? Karena aku sendiri udah merasakan gitu, benar-benar belajar dari nol, benar-benar merasakan gitu manfaatnya beriklan, manfaatnya kita mengerti caranya biar traffic kita itu banyak, pengunjung kita itu banyak, gimana caranya itu asik banget. Nah, kadang untuk membuat orang mau belajar itu perlu nih yang namanya materi-materi yang menarik gitu, perlu yang namanya judul-judul yang menarik gitu. Dan aku paham gimana caranya orang biar mau belajar gitu ya. Sedikit-sedikit aku paham gitu, aku udah belajar gitu ya. Biasanya topik-topik yang kayak gini nih, cara mendapatkan 10 juta, cara mendapatkan 100 juta, cara bagaimana iklan kita sukses gitu. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung nih ngebahas aja nih materi kita malam ini gitu ya. Cara mendapatkan 10 juta dari Facebook dan Instagram Ad gitu. Intinya dari beriklan lah ya. Dari beriklan itu kita gimana sih caranya kita bisa dapat 10 juta gitu. Oke. Nah, ini untuk judul kita malam ini ya. Nah, oke, kita next slide ya. Nah, jadi teman-teman, gimana sih caranya kita untuk mendapatkan 10 juta itu ya dari kita beriklan nih tentunya. Ya, pertama nih yaitu proof market versus produk. Maksudnya apa nih, Kak? Jadi proof market itu adalah kita harus ngebuktiin bahwa marketnya ada. Ya, jadi jangan salah paham bahwa ketika kita beriklan, Facebook dan Instagram adalah sebuah magic. Bukan ya. Tentunya jadi kita tetap perlu nih yang namanya membuktikan bahwa marketnya ada. Ya. Jadi di sini aku tulis nih, kamu harus bisa membuktikan bahwa terbukti bahwa market itu ada. Ya, makanya penting banget aku selalu bilang di videoku itu aku bilang untuk siapa marketnya gitu, cari marketnya gitu kan. Terus yang kedua di sini aku bilang kamu harus bisa membuktikan bahwa memang produk kamu dibutuhkan. Karena kebanyakan orang di luar sana teman-teman itu selalu berfokus kepada produknya, tapi lupa bahwa yang ngebeli produk dia adalah market, customer. Ya. Jadi kita harus bisa membuktikan nih, membuktikan bahwa marketnya ada sehingga produk kita bisa dijual. Kebanyakan orang selalu mencari produk, lupa nih yang mau beli siapa, ya kan? Sehingga merasakan iklannya boncos, merasakan produknya nggak laku-laku, jualannya nggak laku-laku gitu. Nah, dua hal ini wajib dipelajari karena jika salah satu nggak dipahami nggak akan jadi duit. Pinter nyari market doang, tapi nggak bisa nyari produk ya nggak jadi duit. Pinter nyari produk, tapi nggak tahu marketnya siapa yang nggak jadi duit gitu. Kedua-dua ini ibaratnya kayak apa namanya? Satu kesatuan yang dimana memang dua-dua ini wajib kita pahami. Cara meriset market kita wajib paham, cara mencari produk pun kita wajib paham juga gitu. Ya, contohnya tuh kayak gini. Ada orang memiliki masalah pada jerawat gitu, muka ya. Nah, kita membuktikan, kita survei. Misalnya kita surveinya online itu bisa menggunakan Google Trend misal. Kita search di Google Trend, apakah banyak orang yang memiliki masalah jerawat. Kita buktiin nih, marketnya beneran ada nggak nih, ya kan? Kita buktiin apakah ada atau tidak. Oh, udah ketemu nih, ternyata ada sekian juta orang di Indonesia yang memiliki masalah pada jerawat di mukanya. Ya, ketika sudah terbukti marketnya ada, ketika sudah terbukti bahwa orang itu membutuhkan sebuah produk untuk menyelesaikan jerawatnya di mukanya, gitu ya, masalah dia intinya, baru kita membuat sebuah produk. Atau enggak bisa dibilang ketika kita masih dropship, kita masih nge-resell, ya kita nyari supplier. Kita nyari supplier yang dimana produknya tersebut bisa untuk menyelesaikan masalah orang tersebut. Ya, terbukti tuh. Marketnya ada, produknya ada, satu kesatuan dijual. Menjadi uang. Oke? Jadi pahami dulu fundamentalnya untuk mendapatkan 10 juta ini. Jadi bukan tentang di settingannya, tapi tentang di sini nih, tentang di mindsetnya gitu. Tentang teorinya dulu gitu ya. Kebanyakan orang lupa bahwa kita perlu yang namanya teorinya dulu, sehingga tahu actionnya itu perlu apa. Kita perlu ilmunya dulu, sehingga tahu apa yang perlu dilakukan nantinya, gitu ya.
Ya, jadi ibaratnya di bawah nih ya, paham market saja nggak akan jadi duit karena nggak ada duitnya. Punya produk doang nggak ada marketnya, nggak ada yang beli. Ya, jadi intinya kayak gitu. Jadi kita perlu nih, ya step pertama tuh, ya kita harus pahamin yang namanya ngeriset market. Kita harus pahamin juga ketika mencari sebuah produk, ya produk yang tentunya menjawab masalah si market tersebut. Produk yang dimana tentunya bisa menyelesaikan masalah market tersebut gitu ya. Dia punya masalah jerawatan, dia punya masalah mukanya pengen glowing ya. Kita nyari produk nih yang bisa untuk ngebikin muka dia jadi glowing, ngebikin muka dia jerawatnya hilang gitu. Ya, teman-teman bisa lihat deh semua produk-produk besar. Gojek, Grab, apalagi ya. Semua itu adalah sebuah perusahaan yang dimana awalnya masalah dan terbukti marketnya ada. Ya teman-teman ya, terbukti, ingat, terbukti marketnya ada. Banyak banget orang-orang yang dimana ketika nyari taksi harus lambai-lambai tangan di tengah jalan gitu kan, ribet, nunggunya lama gitu. Terbentuklah sebuah produk nih, platform nih, Gojek, memudahkan orang ketika mau naik ojek tinggal pakai HP gitu. Dulu kalau naik ojek mahal, sekarang pakai Gojek murah gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, ini adalah dua hal wajib yang dikuasai dan penentu pertama untuk menuju 10 juta pertama. Ya, ini penentunya nih, dua hal ini wajib pahami. Oke? Nah, oke sekarang kita lanjut ke next slide nih. Nah, jadi gini, analoginya nih ya, ketika kita mencari produk dulu baru market ya. Kebanyakan orang selalu gitu. Selalu mencari produknya dulu, produknya dulu, produknya dulu. Dia lupa nih. Jadi kayak gini nih, analoginya ya. Kamu punya produk nih, sakit kepala gitu kan. Kalau kamu nemu produknya dulu, kamu terpaksa harus mencari-cari dan bertanya nih. Aku agak susah nih kalau ngebaca. Jadi kayak gini, kamu punya obat sakit kepala, oke? Kamu punya obat sakit kepala. Terus, tugas kamu ketika kamu nemu produknya terlebih dahulu, kamu harus nyari orang yang sakit kepala. Lu sakit kepala nggak? Lu sakit kepala nggak? Lu sakit kepala nggak? Nanyain dulu gitu. Ya beda dengan ketika kita menemukan marketnya dulu, market yang memiliki sebuah masalah. Oke? Ada orang sakit kepala nih. Lu sakit kepala, si A sakit kepala misal gitu. Ya, tugas kita apa? Ya udah kita tinggal nyari ke toko, ya kan? Di toko kita tanya, ada obat sakit kepala nggak? Oh ada nih, ambil kita jual ke dia, selesai. Ya itu analogi seperti itu doh. Jadi makanya usahakan selalu untuk mencari marketnya dulu, mencari masalah orang dulu, apa yang mau diselesain, sehingga ketika kita sudah ada marketnya, ada orang yang punya masalah sakit kepala, kita tinggal ngejual gitu. Ya, gue sakit kepala nih gitu. Oh lu sakit kepala, nih gue ada obatnya, selesai. Ketika kamu punya produknya dulu, kamu harus nyari orang yang punya sakit kepala. Ya, yang dimana ribet banget gitu kan. Jadi lebih enak untuk mencari marketnya dulu. Oke teman-teman, semoga sampai sini dipahami ya. Kita mau lanjut lagi nih ya. Aku bahasnya, sorry nih kalau kecepatan nih, soalnya biasa nge-live tuh kadang suka cepet gitu. Oke, karena ini waktunya agak lama, jadi kita agak slow aja deh. Oke teman-teman, jadi itu ya. Ini analoginya ya. Jika tetap aku selalu bilang di live aku, TikTok, YouTube, ya, Instagram, aku selalu bilang it's all about market guys. Jualan selalu tentang market, tentang customer. Produk itu number sekian. Oke? Nah, ketika sudah mendapatkan nih marketnya, ya, ketika sudah mendapatkan produknya udah jadi gitu ya. Market sudah ketemu, produk sudah ready. Langkah selanjutnya adalah mendatangkan market kita. Jadi seolah-olah gini teman-teman, Kak kenapa ya tokoku nih nggak laku-laku, tokoku nih segitu-segitu aja, penjualannya nggak naik-naik, omsetnya mandek gitu. Apa sih Kak penyebabnya? Ini kamu punya toko ya, tapi nggak ada yang datang ke toko kamu. Gimana caranya orang bisa tahu toko kamu? Gimana caranya orang bisa beli produk kamu? Sedangkan, oke, nggak ada yang ngeliat. Gimana caranya orang mau beli? Yang datang aja nggak ada. Ya teman-teman ya. Yang datang aja nggak ada nih. Gimana orang mau beli produk kita? Nah makanya itulah pentingnya kita mempelajari yang namanya teknik beriklan gitu ya. Teknik mendatangkan orang ya. Sebenarnya apa sih tujuannya Facebook dan Instagram? Cuman mendatangkan orang teman-teman. Jadi bukan magic, bukan yang kayak ngiklan pasti untung. Ngiklan pasti omsetnya naik sekian ratus persen gitu. Enggak juga.
tentu semuanya perlu yang namanya dipahami dulu gitu kan. Ya jadi intinya gitu teman-teman. Ya ketika sudah dapat marketnya siapa, produknya apa, kita promosi. Kita datengin orang ke toko kita. Ya, kita datengin orang ke toko kita sebanyak-banyaknya. Ya, bukan dengan kayak nawarin teman kita ya, itu nggak salah. Tapi apa emang mau nggak masuk ketika kita nawarinnya itu ke satu-satu nih ke teman-teman gitu. Lama, tapi dengan promosi kita bisa langsung menjangkau jutaan orang. Kita bisa langsung menjangkau ribuan orang, bahkan miliaran orang pun bisa. Ya, itulah pentingnya kita memahami promosi menggunakan Facebook dan Instagram gitu. Oke. Nah, udah paham ya nyampe sini ya. Kita akan lanjut lagi nih. Pembahasannya akan lebih dalam lagi nih. Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi aku udah buat hitungan-hitungan untuk kita bisa mendapatkan ya 10 juta pertama kita dari beriklan. Ya, tentunya ingat, kamu nggak bisa langsung loncat ke step ini ketika kamu belum paham step pertama tadi. Ya, kamu tetap harus membuktikan marketnya ada, masalah yang kamu mau selesaikan benar, dan produk kamu tentu menjawab masalah si market tersebut. Ya, oke, ini hitungan untuk mencapai 10 juta dari beriklan. Oke, ini nih topik yang sangat menarik ya. Perhatiin teman-teman. Pertama ya, carilah produk dengan keuntungan minimal 100.000 per closingnya. Oke. Ya, ketika udah menemukan sebuah produk nih ya, ini analoginya adalah seorang dropshipper. Oke, seorang reseller. Cari produk dengan minimal profitnya atau per closingnya jika produk itu terjual, profitnya 100.000. Oke. Kenapa sih Kak kok 100.000? Aku biasa jualan di Shopee, di Lazada, maybe cuman untungnya 10.000, 20.000, 5.000 gitu. Tapi di Facebook dan Instagram Ads kita harus bisa ngambil untung tuh minimal di 100.000 teman-teman. Kenapa? Karena kita punya budget marketing. Oke, beda dengan Shopee yang dimana kita cuma nungguin orang doang, orangnya beli selesai gitu. Kayak gitu ya, 100.000 pertama. Lalu yang kedua adalah kita menjalankan iklan. Oke, beriklan minimal sehari 300.000 dan dapatkan CPR 10.000. Oke, CPR itu apa Kak? Ya bagi yang pemula. CPR itu adalah ketika kita beriklan, kita kan tujuannya untuk mendatangkan pengunjung tadi. Tentunya dari sekian ribu pengunjung, biasanya yang akan jadi pengunjung yang benar-benar pengen beli, itu paling cuman beberapa aja gitu. Nah, dengan CPR 10.000 ini maksudnya adalah orang yang ngechat ke WhatsApp kita. Oke. Target kita adalah beriklan 300.000, kita akan dapat 30 chat. Berarti per 10.000 kita harus dapat 1 chat. Oke, analoginya seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan CPR 10.000, dapat 30 chat, teman-teman, 30 chat nih. Biasanya dari 30 chat tersebut ya, dashboard Facebook gitu, biasanya nggak masuk 30 chat juga tuh. Ya, biasanya cuma masuk 15 chat misal. Kenapa? Jarang yang biasanya real orang dari dashboard ke WhatsApp itu sama. Ya, misalnya dashboardnya datanya 30 chat gitu. Biasanya yang masuk WhatsApp kita 15 chat doang. Jadi intinya CPR itu adalah orang yang ngechat ke WhatsApp kita. Oke? Nah, biasanya dari 15 chat orang yang ngechat ini gitu, itu biasanya closing 50%. Tapi syukur-syukur aku pernah juga yang sampai 100% gitu. Yang ngechat 15, closingnya 15. Alhamdulillah gitu. Berarti customer-nya nih, market kita nih benar-benar ada, market kita benar-benar proof, dan produk yang kita jual benar-benar ngejawab masalahnya dia. Nah, ketika dari 15 chat kita closing 7 gitu, itu 700.000 teman-teman, omsetnya ya. Ya, itu per closingnya ya. Per closingnya kan 100.000, berarti omsetnya 700.000. Oke? Tapi ini udah dipotong untuk biaya produk ya teman-teman. Nah, dari 700.000 itu kita potong biaya iklan teman-teman, 200.000. Alright? 200.000 nih kita potong nih. Nah, fix profitnya berapa? Fix profitnya adalah 500.000. Ya, jadi ini hitungannya untuk mendapatkan 10 jutaan ya. Jadi pertama adalah kita nyari produk dulu 100.000, oke, yang untungnya 100.000, terus ngiklan sehari 300.000 aja. Ya, sehari 300.000 dan mendapatkan 10.000 per orang yang ngontak ke WhatsApp. Jadi ibaratnya CPR itu kayak Facebook datangin orang dong yang benar-benar minat dengan produk gua. Nanti gua bayar per orang ngechat itu 10.000. Nah, seperti itu analogi ya teman-teman. Nah, ketika ada 15 orang yang ngechat, terus teman-teman minimal closing sampai 7 orang, ya yang di mana 7 orang ini menjadi 700.000 dong omsetnya. Iya omsetnya belum dipotong biaya iklan, tapi udah dipotong biaya produk, teman-teman. Ya. Nah,
700.000 dikurangin 200.000, 300.000 ya biaya iklannya ya. Berarti aku salah ngitung nih. Ya anggaplah ini profitnya 500.000 lah teman-teman. Oke, dan fix profitnya 500.000 hari itu. Ya teman-teman, sorry nih, aku agak salah, kayaknya salah ngetik deh, harusnya 300.000. Nah, kita lanjut ke selanjutnya nih teman-teman. Itu hitung-hitungannya untuk mendapatkan 10 juta dari beriklan. Nah, next nih. Nah, jika per hari teman-teman mendapatkan profit 500.000 bersih, dikali 20 hari, teman-teman akan mendapatkan 10 juta. Oke? Paham ya sampai sini teman-teman? Jadi intinya adalah, gimana caranya kita mendapatkan profit bersih kita dalam satu hari itu 500.000. Gimana caranya untuk mendapatkan itu? Ya tadi seperti ini hitung-hitungannya. Nyari produknya, CPR-nya, beriklan minimal seharinya berapa gitu. Dan tentunya ketika pengen nih, Kak aku nggak mau dong 20 hari, aku maunya 10 hari aja Kak. Tinggal diganti aja. Berarti per hari teman-teman harus bisa mendapatkan profit bersihnya 1 juta. 10 hari udah 10 juta. Sesimpel itu untuk mendapatkan 10 juta teman-teman. Ya. Dan ini make sense banget, ini analogi, ini strategi yang aku hitung-hitunganku ya. Ya namanya kita berbisnis, kita perlu yang namanya strategi, kita perlu yang namanya planning. Ya jangan asal mulai aja dulu. Ya mulai aja dulu itu benar ketika kita memiliki ilmunya. Tapi ketika kita mulai aja dulu tanpa ilmu, yang ada bakalan rugi gede banget gitu. Aku sering live di TikTok, di YouTube, di Instagram banyak yang bilang, Kak aku udah ngiklan tapi rugi 23 juta, 24 juta, 50 juta, ada yang rugi 100 juta gitu. Kenapa? Dia mulai aja dulu tapi tanpa ilmu. Nah, di sini teman-teman yang gabung di webinar malam ini beruntung nih ya. Semoga membuka wawasan teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, next. Ketika sudah kita mendapatkan hitung-hitungannya, ya segala macam, kita udah paham alurnya seperti apa, konsisten beriklan. Ya, tanpa konsisten, tanpa keseriusan, tanpa kesungguhan, ya, kita akan susah untuk mendapatkan goal ini. Goal untuk mendapatkan 10 juta pertama gitu. Ya, konsistenlah yang membuat 10 juta tersebut cepat tercapai. Jika dalam 20 hari tidak konsisten beriklan, maka susah untuk mendapatkan 10 juta tersebut. 10 hari ngiklan, oke, jalan dapat 5 juta. 5 hari kemudian off, ya. Hari selanjutnya off gitu. Ya susah. Karena dalam berbisnis kita perlu yang namanya konsistensi. Dalam berbisnis kita perlu yang namanya kesungguhan. Jangan nyoba-nyoba doang. Kesalahan orang, mindset kesalahan orang ketika mulai sebuah bisnis, ya. By the way, Facebook dan Instagram ini bukan sekedar sebuah mainan, teman-teman, tapi ini adalah kita memulai bisnis nih, ya. Dan mindsetnya jangan mindset nyoba-nyoba. Yang namanya nyoba-nyoba ya hasilnya juga nyoba-nyoba. Tapi ketika kita mindsetnya serius, nah makanya hasilnya juga nanti bakalan serius tuh. Oke, teman-teman. Jadi ingat, konsisten, ya, istiqomah, ya, serius belajarnya, jangan cuma nyoba-nyoba. Biasanya yang nyoba-nyoba hasilnya nyoba-nyoba juga gitu. Oke. Nah, sudah tahu cara dapetin 10 juta. Nah, gimana sih mau tahu cara dapat 100 juta? Sama, tinggal diubah aja nilainya. Ya. Sama, tinggal diubah aja nilainya, ya kan? Produknya tetap 100.000. Kalau mau diganti produk yang profitnya lebih besar juga boleh. Beriklannya tinggal ditambahin. Ya tinggal dihitung-hitung aja. Sebenarnya ini hitung-hitungan simple untuk kita itu bisa mendapatkan 10 juta, teman-teman. Hitung-hitungan simple aja. Ya, sebenarnya kalau misalnya mau diturunin lagi, Kak, aku mau 5 juta aja karena budget iklan per hariku cuma 100.000 misal. Bisa, tinggal dihitung-hitung aja. Ya, seperti itu, tinggal dihitung-hitung aja pakai kalkulator. Oke, selama 20 hari ke depan gue pengen profitnya di 5 juta. Oke, berarti hitungannya sehari harus ngiklan segini, CPR-nya minimal segini, closing-nya harus segini gitu. Ya, sehingga jelas nanti tiap harinya itu jelas. Kita punya goal. Ketika kita punya goal, kita akan mengejar tuh. Beda dengan orang yang cuman hidupnya ngalir aja gitu. Orang yang hidupnya ngalir aja susah. Nanti males, nanti ini, nanti alasan ini, segala macam, hidupnya nggak jelas gitu. Makanya mari teman-teman semuanya, aku ajak ke teman-teman semua ini, ayo kalau emang teman-teman pengen beneran mulai bisnis, pengen teman-teman mulai ngasilin uang dari online ya, berbisnis online, Facebook dan Instagram, ayo untuk serius, ayo belajarnya sungguh-sungguh, jangan sekedar nyoba-nyoba, ya. Ngapain nyoba-nyoba?
toh hasilnya kan bakalan besar gitu. Ya. Bahkan aku udah tembus nih 100 juta nih dengan hitung-hitungan seperti ini teman-teman, simple banget caranya. Ya. Jadi tetap yang paling penting adalah teman-teman kita ulang nih ya materi awal. Tadi materiku simpel aja untuk mendapatkan 10 juta. Sesimpel itu teman-teman untuk mendapatkan 10 juta. Nah, aku rangkum sedikit ya. Jadi intinya adalah ketika kita pengen mendapatkan uang dari beriklan ya, tentu targetnya goalnya 10 juta nih ya, 10 juta. Pertama buktikan marketnya. Oke, buktikan marketnya itu ada, orang itu memiliki masalah, orang itu membutuhkan solusi gitu. Buktikan. Oke. Ketika sudah terbukti ada, kita jual produknya. Oke. Jadi jangan cuman jago nyari market doang, tapi nyari produk kagak ada gitu. Kita harus juga jago nyari produk. Ya, mungkin kebanyakan di sini nih banyak yang juga masih dropship atau reseller ya. Nggak usah takut, aku sendiri masih dropship kok. Dropship itu masih manis, teman-teman ya. Jadi jangan jangan memandang bahwa ketika kita dropship, ketika kita nge-resell itu jelek. Enggak, teman-teman. Kita nggak harus kok punya produk dulu ya. Kebanyakan orang kan gitu, Kak, aku mau belajar ngiklan tapi nggak punya produk. Ya, aku pengen belajar ngiklan, aku belum punya ini, belum punya itu segala macam ya. Sedangkan di sini udah terbukti tadi ya di awal. Ketika kita mau dapetin 10 juta, apa yang kita perlukan? Proof the market gitu. Marketnya dibuktiin dulu, ada nggak orang yang butuh? Ada nggak orang yang punya masalah? Dibuktiin dulu gitu. Baru setelahnya itu baru produk. Dan produk super easy, teman-teman. Ya, kalau teman-teman di sini bilang ada yang nyari produk susah, enggak. Kalau marketnya udah jelas, gampang nyari produk itu. Apalagi yang masih ngedropship gitu. Ada orang punya penyakit jerawat, ya kita masih ngedropship, cari aja kosmetik yang bisa ngilangin jerawat orang, selesai. Teman kalian bilang, gue jerawatan, gimana cara ngilanginnya? Cari aja di Shopee. Produk untuk menghilangkan jerawat, kalian beli, kalian jual ke teman kalian dengan harga yang di-up. Selesai. Ya, sesimpel itu untuk kita tuh bisa jago jualan. Cuman bedanya ketika kita ngiklan, kita kayak gitunya tuh ya, analoginya. Teman kalian punya penyakit jerawat, terus kalian nyari produk di Shopee yang bisa ngilangin jerawatnya temennya temen nih, ya teman-teman, tapi ngiklaninnya itu ngasih taunya nggak cuma satu orang, tapi ribuan orang, tapi jutaan orang, tapi miliaran orang gitu. Dan Facebook adalah sebuah platform yang wow sampai sekarang besar banget ya. Sampai pemiliknya si Mark aja nih, WhatsApp dibeli, Instagram dibeli gitu kan. Saking makin besar ya lah gitu. Ya makanya jangan ketinggalan nih, dan udah banyak banget orang yang belajar ngiklan, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin materi dari aku nggak panjang-panjang, sesimpel itu aja, nggak usah lama-lama. Mungkin nanti kita lebih next-nya untuk ditanya jawab aja. Nah, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman. Kalau tadi teman-teman udah paham nih, oh ternyata hitung-hitungannya seperti itu. Oh ternyata ilmunya seperti itu untuk mendapatkan 10 juta. Ya. By the way, aku ada 2 grup ya. Kalau tadi dibilang sama Kak Yuliana, aku ada 16.000 orang yang udah belajar bareng aku. Nah, itu adalah grup gratisan aku. Oke? Itu grup gratisan, aku sharing di sana setiap hari ilmu-ilmu. Gratis. Teorinya banyak. Ya. Tapi aku bilang dengan grup sana, kalau kamu udah memahami teorinya, kalau kamu udah memahami Facebook itu seperti apa, Instagram Ads itu seperti apa, mencari produk, oh udah paham market. Kalau kamu mau mulai praktek, ikut kelas aku yang berbayar, ya. Kenapa sih, Kak, kok kelasnya berbayar? Kenapa nggak digratisin aja gitu? Ya, ketika orang belajar ya, teman-teman, ketika orang belajar punya mindset berbayar, biasanya orang yang belajarnya berbayar itu jauh lebih serius. Ya, kenapa dibuat yang gratisan? Aku melihat banyak orang yang belum punya modal, tapi aku niatku pengen ngebantu mereka. Aku pengen bisa ngebantu teman-teman. Tapi kalau pengen dibantu lebih lagi nih, pengen praktek gitu. Kak, aku pengen praktek, Kak, ikut kelas aku. Dan kelas aku nih ada nih di tanggal bulan ini di 20-21 Februari nanti ya. Dan yang ngisi nggak cuma aku, ada mentorku. Ya, inget nih, kebanyakan orang lupa bahwa seseorang itu bisa mendapatkan yang teman-teman lihat aku sekarang, itu ada orang di belakang aku, mentorku ya, ada coachku yang ngajarin aku, teman-teman. Ya, sampai aku bisa ngisi webinar seperti ini, sharing seperti ini, ya itu berkat salah satunya dibantu oleh coachku gitu. Ya coachku ngarahin, kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Nah nanti di kelas itu yang ngajar tuh ada coachku langsung. Sehingga ibaratnya teman-teman itu bakalan belajar sama aku dan guruku. Kebayang nggak tuh? Ya, jadi langsung belajar ke guruku nanti di kelasnya nanti. Ya, dan guruku jauh lebih
expert dari aku, bahkan guruku pernah cerita beliau ini timnya udah running banget. Jadi udah benar-benar kayak timnya udah jalan, udah punya produk sendiri, sedangkan aku belum punya brand sendiri, belum punya produk sendiri gitu. Ya udah jauh lebih expert beliau lah karena beliau udah mentor juga gitu. Dan mentorku sudah hampir sekitar 10 tahun ya, 10 tahun dan sedangkan aku baru sekitar hampir 2 tahun lah, 2 tahun di sini. Benar-benar dari nol itu belajarnya dengan beliau. Nah, kalau teman-teman pengen belajar, bisa. "Kak, aku mau ikut yang gratisan dulu." Silakan ikut kelas aku yang gratisan, bisa ya. Di sana juga aku sharing-sharing. Tapi kalau udah mulai praktek gitu, misalnya tadi udah paham nih, "Oh, cara mendapatkan 10 juta seperti ini. Oh, ternyata aku butuh yang namanya memahami market, aku butuh yang namanya memahami produk, aku butuh yang namanya cara ngetesting iklan, aku butuh yang namanya gimana sih caranya, konsisten ngiklan 300.000 tiap hari, aku butuh caranya." Nah, cara-cara tersebut ini ada di kelas aku di 20, 21 Februari nanti. Diajarin cara ngeriset market, diajarin cara nyari produk, diajarin cara apa namanya, ngetesting iklan, diajarin caranya konsisten iklan selama, beberapa hari atau beberapa bulan ya, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Ketika pengen belajar yang gratisan, nah ini teorinya seperti ini. Tapi ketika udah mau mulai praktek, ikut kelas aku yang berbayar dan harganya terjangkau, nggak mahal-mahal, ya. Kita udah sampai batch 4 dan ini batch 5 nih. Batch 1, batch 2, batch 3 ya. Dan itu rame-rame semua dan testimoninya luar biasa. Udah ada yang ngasilin juga ya. Bahkan tadi baru dapet testimoni nih, dia baru ngiklan ngetes 300.000 kalau nggak salah, tapi chatnya udah banyak banget katanya, udah membludak gitu ya. Aku lupa juga sih tadi testimoninya, itu senang banget aku dapat kayak gitu ya. Jadi ada member yang udah berhasil mendapatkan dari sana. Karena memang benar-benar niatku sama mentorku itu pengen ngebantu orang-orang ya, apalagi yang dari TikTok tuh. Banyak pemahaman-pemahaman yang menurutku kurang tepat gitu. Sehingga sepertinya cara yang ini nih yang proven gitu ya. Jadi akhirnya aku dengan coach bilang, "Coach, kayaknya ini kita perlu nih, ngebantu teman-teman semuanya biar lebih memahami lagi tentang beriklannya, tentang, Facebook dan Instagram Ads-nya," gitu. Nah, kalau emang teman-teman pengen belajar sama aku, ya ikut kelas aku, ya nanti bisa yang udah tahu Instagram aku bisa langsung follow Instagram aku, nanti bisa nge-DM juga. Nah, kalau mau ikut yang gratisan dulu gimana, Kak? Nah, nanti di Instagram aku juga linknya ada di bio. Nah, nanti masuk ke tribe aku. Nah, di sana juga nggak cuma sekedar belajar, tapi bisa konsultasi juga sama aku, ya. Nanti kamu punya masalah di bisnis online atau kamu punya masalah di penjualan kamu punya masalah di periklanan kamu bisa langsung tanya-tanya di Stripe aku, nanti akan aku langsung yang jawab, ya. Ya, nanti bisa langsung masuk ke grup aku, oke? Teman-teman, semoga bermanfaat sharingku malam ini, yaitu yang kuharapkan dari setiap sharing-sharing, setiap webinar, setiap aku nge-live manfaat, oke? Ya, yang penting bermanfaat, yang penting membuka wawasan teman-teman semuanya, ya. Itu yang aku harapkan dari teman-teman semuanya biar bisa manfaat, ya, biar bisa menambah wawasan, biar bisa membuka nih ide-ide baru. Oh, ternyata ada mainan seperti ini. Oh, ada ternyata bisnis yang seperti ini ya, yang bisa ngebantu bisnis lebih growth lagi. Oke. Mungkin malam ini itu aja yang bisa aku share. Aku nggak tahu nih udah sejam lebih atau belum, tapi mungkin itu aja ya karena materinya udah habis juga nih. Dan aku lebih suka sharing itu sedikit-sedikit yang penting bermanfaat, sedikit-sedikit yang penting paham. Ya, sedikit-sedikit yang penting paham juga gitu. Oke, mungkin ini aja Kak Yuliana, thank you banget atas waktunya. Mungkin bisa dilanjut sesi Q&A-nya aja. Ya, terima kasih untuk Mas Zan. Ya, ya, Pemaparannya ya. benar-benar jelas dan lugas. Ya, ya. Dan kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Q&A. Oke. Untuk teman-teman yang mau ditanyain langsung boleh ketik di chat ya, di kolom chat, nanti akan Ya. saya bantu Oke, bacakan oke. dan langsung dijawab oleh Mas Zan. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan sih yang masuk ke kita. Oh iya, di sebelumnya ada dari David Diego. Kalau misalkan dari beriklan 300.000, kita cuma closing 3 sampai 4 orang. Apakah barang yang kita jual artinya kurang diminati? Terus kalau udah begitu kita harus lanjutin lagi atau ganti produk? Terima kasih. Oke. Kak David Diego. Jadi ketika kita beriklan ya, kita ada yang namanya tuh apa sih sebutannya ya? Kayak menganalisa. Jadi kalau di apa namanya kalau yang udah ikut di kelas aku tuh yang udah mulai praktek,
itu ada tuh kayak misalnya ketika kamu spending 100.000, kamu harus dapat chat. Ketika kamu spending sekian, kamu harus ada closing. Jadi ada apa sebutannya ya, kayak urutan yang dimana urutan tersebut kalau kamu nggak capai itu, kamu nggak boleh lanjut ngiklan. Kalau kamu nggak closing, kamu nggak boleh lanjut ngiklan. Ketika kamu belum ini, kamu nggak boleh lanjut ini. Jadi bisa dibilang kayak ada strateginya juga untuk mendapatkan winning campaign, tapi nggak salah sih ketika ngiklan 300.000 closingnya 3-4. Kalau profitnya ya, kalau profit per produknya di atas 100.000, intinya ketika beriklan teman-teman, ketika ngiklan nih 300.000 untung, itu tandanya bagus. Jadi nggak peduli, bisa dibilang nggak peduli biaya iklannya 1 juta, closingnya cuma 1, tapi 1 itu misalnya terjualnya apartemen misal, ya kan berarti murah teman-teman, berarti kan bagus. Ya by the way, di Facebook Instagram itu bukan cuma produk, apartemen ada yang jual, mobil ada, rumah, itu banyak, dan itu nggak tergantung dengan closingnya. Kalau closingnya profit, nutup biaya iklan, kita untung, bagus. Ya bukan berarti nggak diminati. Biasanya kalau bukan kurang diminati, itu bukan tentang produk yang bisa jadi, tapi market. Ya kalau tadi kan aku bilang untuk proof the market. Marketnya ada nggak? Kalau emang marketnya ada, nggak mungkin produk kamu nggak laku. Ya sekalinya nggak laku ya produknya tuh tinggal di otak-atik dikit aja nanti laku tuh. Karena marketnya udah jelas. Ada orang sakit jerawat, ada orang punya jerawat. Tentu dia pengen bersih dong gitu. Pengen mukanya glowing dong gitu. Ya udah jualin produknya. Masa dia nggak mau? Mungkin kalau dia nggak mau, misal dikasih testimoni, dia nggak mau punya keyakinan belum BPOM, misal ada BPOM-nya atau segala macam gitu. Jadi intinya ketika kamu ngiklan kamu untung, ya itu udah bagus. Ketika kamu ngiklan udah ada penjualan, itu udah bagus. Oke, kayak gitu Kak David Diego, semoga menjawab. Lanjut. Ya, oke. Jelas ya Kak David untuk jawabannya. Kalau misalnya belum jelas bisa join kelasnya Mas Zan gitu ya. Ya, betul. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Davin Alkani. Apakah biaya iklan di IG Ads lebih mahal dibandingkan Facebook Ads? Nah, Kak siapa tadi yang nanya? Kak Davin ya, Kak Davin Algani. Jadi perbedaannya apa sih Facebook Ad dan juga Instagram Ad nih? Dua-duanya ini adalah sama persis. Dia cuman beda penempatan, teman-teman. Instagram itu udah miliknya Facebook. Jadi ketika kita ngiklan di Facebook, otomatis kita bisa juga ngiklan di Instagram. Gitu kan? Jadi nggak usah bilang kayak iklan lebih mahal di IGS, iklan lebih mahal di Facebook Ads. Semuanya sama. Aduh, banget nih. Nah, jadi sama aja teman-teman, di Facebook, Instagram sama aja. Jadi pas nyeting di dashboardnya Facebook itu nanti, itu kita bisa milih iklannya mau ditampilin ke Facebook doang, atau mau di Instagram doang, bisa, atau mau keduanya juga bisa, dan dua-duanya sama, nggak ada perbedaan. Ya, jadi nggak ada lebih mahal, nggak ada lebih murah, tapi itu cuman pemilihan aja dan penempatan. Jadi ketika ngiklan di Facebook, otomatis bisa di IG, atau enggak mau salah satu pun bisa gitu. Oke, semoga menjawab ya. Lanjut. Ya, jadi sebenarnya nggak ada perbedaannya gitu ya. Lebih mahal mana Betul. atau lebih murah mana, cuman beda penempatannya aja gitu ya. Beda penempatan Oke, dalam beriklan aja. selanjutnya kita ke pertanyaan dari Nia. Kak, kalau Facebook sama IG Ads cara bayarnya sama atau berbeda? Kak, Sama terus aja. minimal bisa melakukan iklan. Oke, jadi sebenarnya sama aja sih. Iklan berapa? Sama aja. Jadi misalnya kita ngiklan di Facebook sama Instagram, masih banyak, mungkin masih banyak yang belum paham ya. Jadi Facebook sama Instagram itu satu kesatuan dia. Dia tuh satu platform yang dimana kalau kita ngiklan di Facebook, otomatis ngiklan di IG. Ya, ketika kita ngarahin iklan kita ke Instagram juga, otomatis begitu bayar iklan itu udah sepaket sama kita ngiklan di Facebook juga. Ya. Dan apa tadi pertanyaannya? Minimal bisa melakukan berapa iklan? jadi
untuk budget iklan, mungkin dia nanya untuk budget iklan. Jadi untuk budget iklan pun fleksibel. Ya, ketika iklan kayak tadi aku arahin 300.000 setiap hari. Kalau punya 100.000 ya udah 100.000 aja tiap hari. Punya 50.000 bisa 50.000 setiap hari. Aku dulu 50.000 teman-teman sehari ya. Semuanya tetap mulai dari nol. Jadi jangan takut yang gaptek, jangan takut yang masih nggak bisa. Semua orang bisa jadi besar itu tetap dari nol. Nggak ada orang yang lahir tiba-tiba jadi sukses. Tetap semua dari nol ya. Aku pun dulu ngiklan cuma 50.000 sehari teman-teman. Ya sehingga belajar ya, mindsetnya nggak nyoba-nyoba tapi mindsetnya mau serius, akhirnya bisa sekarang iklan lebih besar dari 50.000 gitu. Oke, lanjut. Kak, kalau misalnya ngiklan waktu awal-awal 50.000 itu dapat closingnya tuh berapa sih? Atau ngefek nggak sih ngiklan 50.000? Oke, jadi kalau ngiklan 50.000 ngefek atau enggak? Ya. Ngefek aja. Ngefek aja. Karena aku ngiklan 50.000 ya, dulu pernah tuh aku ngiklan 50.000 atau 100.000 gitu ya. Itu aku bisa dapat profit di 200 sampai 500.000. Kenapa? Marketnya ada, produknya bagus, jadi. Intinya nggak ada masalah sih ketika kita budget iklan kecil atau besar. Kalau emang profitnya mau lebih gede, ya budget iklannya besarin. Kalau profitnya mau segitu-segitu aja, ya profitnya budget iklannya segitu aja. Kamu 50.000, ya terus profitnya 50.000. Aku pengen naik dong profitnya jadi 100.000 setiap hari. Yang iklan naikin jadi 100.000 misal. Pengen dong 1 juta sehari, yang iklannya dinaikin jadi 500.000 sehari, 1 juta sehari. Jadi intinya budget iklan nggak terlalu masalah, mau kecil mau besar. Ketika emang marketnya ada, itu pasti mendapatkan winning gitu ya, winning, kita sebutnya winning deh, profit deh intinya gitu. Oke, ya lanjut ke pertanyaan dari Agus Krisna. Ini bagai strategi atau ini mungkin maksudnya bagikan bagaimana kali ya, bagaimana strategi dan ada toolsnya. Boleh tahu IG ya. Ini maksudnya pertanyaan dari Krisna ini maksudnya bagaimana strategi mungkin atau nanyain dengan toolsnya juga, tools di Instagram Ads atau Facebook Ads ya, karena kalau Kak Agus Krisna bisa ketik ulang mungkin ya, karena agak ini ya rancu ya pertanyaannya. Rancu, nggak paham. Ya. Next aja mungkin. Ya oke. Kita next dulu ya. Dari Gina Rahmawati, apakah ada tips tertentu untuk bentuk promo atau desain marketingnya yang harus menarik supaya mendapatkan lebih banyak pembeli, atau cukup rekomendasi dari beberapa orang yang sudah menggunakan produk tersebut? Oke, Kak Gina Rahmawati. Sebenarnya ketika kita ngiklan, tetap aja sih semuanya balik pertama tetap marketnya dulu. Mau desain kita sebagus apapun ya, desain marketingnya, materi iklannya seperti apa, ketika memang itu nggak masuk ke marketnya, ya nggak akan jadi duit, ya nggak akan bagus. Gitu. Tapi ketika marketnya udah benar, kita bikin desainnya sekeren mungkin, ya itu bagus banget gitu. Orang bakalan lebih percaya dengan kita, orang bakalan lebih mau beli sama kita. Kenapa? Karena udah terbukti marketnya ada, terus desain kita keren gitu. Dan kalau untuk supaya menarik gitu. Contohnya gini deh, ketika kita bikin sebuah video yang menunjukkan bahwa video tersebut adalah apakah kamu punya masalah jerawat gitu, videonya menunjukkan seperti itu gitu. Orang-orang yang merasa punya jerawat akan tertarik untuk nonton video itu karena dia merasa terpanggil tuh. Kok dia tahu masalah gua ya gitu, begitu ngiklan tuh. Kalau teman-teman di sini yang main IG, mungkin Kak Yuliana nih pernah ngerasain nggak ketika lagi main di Instagram atau di Facebook tuh ngerasain kayak ada iklan tuh tapi dia tahu masalah kita gitu. Kayak tiba-tiba, kok tahu masalah gitu. Pernah nggak? Ya, kayak berasanya tahu banget isi hati kita gitu ya. Iya, benar. Jadi kayak gitu tuh ketika kita main di Facebook sama Instagram tuh si pengiklan tuh kalau emang pengiklannya jago gitu, dia paham gitu ketika kita main IG nih. Kita punya masalah bau mulut misal. Kok tahu ya gue lagi punya masalah bau mulut gitu. Kita klik landing page-nya dia. Dia tahu masalah gue, dia tahu apa yang gue rasain. Gue malu ketika presentasi depan orang. Gue malu ketika lagi ngobrol sama temen gue karena bau mulutnya gitu. Kok dia tahu semua ya, kok dia tahu. Akhirnya kita beli. Kenapa? Karena
dia tahu kita. Kenapa desain itu menarik? Karena dia ngebahas masalah kita. Itu tentang marketnya gitu. Tapi nanti ketika emang itunya udah kena, baru tuh dibikin pakai testimoni, pakai materi yang keren-keren, itu it's okay. Tapi tetap yang perlu dipahami di awal itu market, dan market. Oke, next. Oke, next dari Rosi Mahroja. Kak mau tanya, kan saya reseller skincare. Nah, kalau misal kita baru bikin Facebook baru untuk produk yang akan dijual, itu kan masih sepi banget. Gimana biar mendatangkan pembeli? Apa langsung beriklan atau gabung seperti grup-grup dulu di Facebook, biar seenggaknya ada yang lihat? Terima kasih. Jadi ini sama aja kayak yang tadi analoginya tuh udah nemu produknya dulu. Ya makanya aku selalu saranin sih, aku dulu sebenarnya sama juga, selalu nyari produknya dulu gitu. Nah yang seperti tadi analoginya, ketika kamu punya produknya dulu nih, kamu harus nyari orang nih. Lu punya masalah ini nggak, punya masalah ini nggak, punya masalah ini nggak, punya masalah ini nggak gitu. Tapi ketika kita udah tahu marketnya, ya udah gitu. Gue sakit kepala nih produknya, selesai. Jadi kalau misalnya pengen dijual kan masih sepi banget, gimana biar datangin pembeli, apa langsung beriklan atau gabung seperti ya buktiin aja marketnya ada nggak, ya nggak mungkin kok produk itu nggak laku selama marketnya ada. Nggak mungkin kok, ada orang kan terbukti nih, ada orang, jutaan orang di luar sana yang memiliki jerawatnya nggak hilang-hilang gitu, pengen mukanya glowing, ada produk yang bisa bikin muka dia glowing, nggak mungkin nggak laku gitu. Jadi saranku buat Kak Rosi Makroja gitu ya, cari marketnya dulu, pahami tentang yang namanya ngeriset market, pahami yang namanya, intinya aku pernah dengar cerita ya, ada orang itu nggak paham Facebook ad, nggak paham Instagram ad, tapi dia jago banget buat nyari marketnya. Omsetnya itu udah MM-an. Ya, teman-teman, udah MM-an. Kenapa? Paham marketnya, marketnya terbukti ada. Dia pakai apa? Dia pixel aja nggak paham ya, teman-teman yang udah paham pixel nih. Dia pixel aja nggak paham. Tapi dia punya advertiser mungkin. Dia punya orang yang jago ngiklan. Karena dia jago, karena itu jatinya cuma datengin traffic aja. Ya, nggak neko-neko. Intinya buat datengin orang aja gitu, buat datengin orang ke toko kita. Ya udah, ketika emang marketnya bener ya nggak perlu jago-jago amat gitu. Dia ada omsetnya sampai 4M kalau nggak salah, aku lupa sih. Tapi intinya dia itu nggak jago-jago banget ngiklannya, tapi jago ngebuktiin marketnya itu ada gitu. Oke. Next, pertanyaan dari Karin Karomah. Nih pertanyaannya menarik ya. Kak, kasih bocoran dong berapa harga buat gabung di kelas yang berbayar. Yang pasti harganya terjangkau. Aku dulu buka kelas itu cuman yang mahal doang, teman-teman. Bener-bener karena saking pengennya ngajarin orang tuh yang serius aja. Karena capek, karena banyak orang yang cuman pengen nyoba-nyoba gitu. Cuman pengen nyoba-nyoba, jadi aku ngasih harga, aku bilang ke mentorku, "Coach, kayaknya kita kemahalan deh harga segini." Terus dilihat nih banyak orang yang pengen belajar, cuman kita tes dulu deh. Kita nggak usah mahal-mahal dulu, coba yang murah banyak nggak gitu. Begitu kasih murah nih, ada sih beberapa yang praktek, cuman habis itu ngilang gitu. Makanya kalau nanya untuk harga, ya langsung DM aku aja di Instagram ya. Nanti bisa langsung DM aku di Instagram, ya insya Allah harganya nggak mahal-mahal ya. Tergantung sih, kalau misalnya kita investasi gitu, investasi leher ke atas ini kita nggak boleh pelit ya. Jangan kayak kita investasi kan sering leher ke bawah tuh, beli baju, beli celana segala macam. Tapi masa kita mau ngisi otak kita aja hitung-hitungan gitu ya kan? Ya apalagi ilmunya bisa ngedatengin berkali-kali lipat dari investasi yang kita keluarin nanti gitu ya. Pokoknya untuk harga kelas nanti aku kasih tahu deh. DM aku aja di Instagram Ya. gitu. Untuk Instagramnya boleh sekalian disebutin, Kak. Instagramku ya, @zan, aku ditulis chat ya, Abdullah. Nah, itu di chat Ya, ya. @zan_abdullah ya. @zan_abdullah. Bisa langsung di Follow aja. kepoin intinya. Iya, betul. Teman-teman semua. Oke. Ini masih dari Kak Gina ya, Gina Rahmawati. Kak, kebetulan saya sudah set Facebook, Instagram bisnis. Tiap saya post di IG, ternyata muncul juga di Facebook bisnis. Dan di Facebook bisa kelihatan berapa orang yang reach dari post saya. Apa benar? Bentar, aku pahami dulu nih. Betul, saya udah set Facebook, IG bisnis. Tiap saya post di IG ternyata muncul juga di FB bisnis page saya.
Dan di FB bisa kelihatan berapa orang yang reach dari post saya, apa benar? Dan di FB bisa kelihatan. Oh, mungkin dari dashboard ya. Jadi sebenarnya ketika kita ngiklan itu kita bisa ngelihat datanya berapa orang yang udah reach, berapa orang yang udah ngeklik. Makanya pahami dulu tujuannya ngiklan. Jadi ngiklan itu tujuannya ada banyak teman-teman. Ada namanya brand awareness, ada yang namanya consideration, ada yang namanya katalog, ada yang namanya interaksi, ada yang namanya offline activity, ada yang namanya konversi, ada banyak teman-teman. Jadi pahami dulu untuk ngiklannya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya kayak gini nih, sebenarnya bisa kelihatan. Itu di dashboard Facebook-nya. Jadi kalau kamu udah bikin FB bisnis nih, bisa kelihatan ada berapa orang yang reach, ada berapa orang yang impresinya berapa orang, ada berapa orang yang klik tujuan kita. Misalnya kalau tujuan kita nih jualan gitu, ada berapa orang yang udah beli produk kita, itu bisa dilihat tuh di dashboard FB. Jadi benar bisa gitu. Ya, oke, jadi benar ya Kak Gina. Nah. Oke, selanjutnya ini yang pertanyaan yang sudah masuk melalui form registrasi webinar kita ya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana tips mengumpulkan calon leads di dalam Telegram ataupun grup Facebook? Bagaimana mengumpulkan orang di grup Telegram atau di grup Facebook? Betul. Simple. It's all about market, teman-teman. Tetap semuanya market. Siapa market kalian, apa yang dia butuhin, dan apa tujuannya dulu nih. Memang aku nggak terlalu paham juga sih cara datengin orang biar rame di grup, karena aku lebih pahamnya untuk cara penjualan nih. Ya, pertanyaannya nih kudu clear dulu nih, orang dimasukin ke grup buat apa dulu nih. Ya, sebenarnya kalau misalnya mau bikin Facebook group, Telegram group, menurutku itu nggak terlalu susah gitu, karena kita ngumpulin orang cuman buat bikin sebuah komunitas mungkin sebuah buat komunitas, itu bisa kita tinggal promosi aja, dan itu sebenarnya nggak perlu ngiklan menurutku. Kenapa? Karena kecuali tujuannya jelas gitu, mungkin dimasukin ke grup, nanti di grup itu mau dijualin, nanti di grup itu misalnya kayak orang pengen bangun pasukan reseller mungkin, nah nanti di grupnya itu diedukasi cara jadi resellernya dia, nah itu mungkin bisa diiklanin, dan caranya sama, tetap tentang marketnya dulu. Ketika marketnya udah paham, produknya ada, baru diiklanin. Nah mungkin diiklaninnya nanti diarahinnya masuk ke grup gitu, bisa seperti itu gitu. Oke, udah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi di Kak David Diego. Ya Kak, biasanya kan kalau kita jualan lewat Instagram itu orang kurang percaya apakah kita harus siapin toko online di platform seperti Shopee. Gitu. Jadi gini teman-teman, ketika kita ngiklan di Facebook sama Instagram, jadi Facebook sama Instagram ini dia tipikal marketnya tuh beda-beda gitu. Instagram itu cenderung orang-orang itu anak muda, cenderung orang-orangnya yang ya hype lah, orang-orang anak muda lah gitulah. Nah, tapi kalau di Facebook itu banyakan itu mama, orang gaptek ya. Nah, orang-orang di Facebook itu ya ketika kita ngiklan nih, kita ngiklan di Facebook, terus banyak yang COD misal. Kenapa? Karena memang orang-orang di Facebook itu jarang yang punya rekening. Orang-orang yang nggak semuanya sih, tapi kebanyakan ketika kita ngiklan kenanya ke orang-orang kayak dia gitu. Tapi itu nggak salah, dan kalau orang kurang percaya harus disiapin Shopee, ya boleh aja. Tapi ingat, kalau produk kamu adalah produk yang lagi hits atau produknya yang supplier di Shopee juga, sama aja bohong. Makanya kalau untuk dropship itu aku lebih fokusnya di Facebook. Kenapa? Karena orang-orang Facebook belum paham tuh Shopee. Makanya aku bilang kalau ngiklan di Facebook sama Instagram, ya Facebook lah gitu. Instagram kebanyakan udah paham Shopee nih. Kalau nggak ngiklan di Facebook terus supplier kamu di Shopee, jangan diarahin dia suruh ngorder ke Shopee. Dia nyari yang lebih murah, kalian nggak laku. Ya, dia beli yang lebih murah. Kenapa? Karena kalian ngarahin ke Shopee, dan kebanyakan orang-orang di sana itu nggak paham sih. Shopee mereka nggak paham, dan malah biasanya cenderung gagal closing. Kecuali di Instagram. Kalau di Instagram mungkin akan closing. Nah, tapi ingat, jangan produk yang suppliernya ada di situ juga. Dia ngeliat lebih mahal, selesai sudah. Tapi kalau emang produknya sendiri ya nggak apa-apa, dicobain aja gitu. Tapi aku sih sampai saat ini nggak pernah ngarahin orang buat order itu udah kunjungin ke Shopee-ku. Misalnya dia kurang percaya ya udah COD.
Misalnya kamu nggak ACC COD, ya kasih testimoni, misal ya dikasih garansi, dikasih jaminan dan segala macam. Gitu sih. Oke. Nah, ini nyambung dari pertanyaannya Kak David Diego ya. Jadi kalau misalnya ada lagi pertanyaannya, bagaimana caranya meningkatkan penjualan pada produk yang sudah banyak dijual gitu? Apakah satu-satunya itu kan jangan berjualan di marketplace ataupun di platform yang produk itu lagi hits atau yang supplier kita ada di sana gitu? Atau ada Ya. cara lainnya nih Kak? Jadi sebenarnya misalnya kita punya sebuah produk yang kita mau jual dan marketnya udah di mana-mana, udah banyak yang jual ya. Solusinya adalah kita bangun value. Ya, kenapa sih orang harus beli di kita? Kita harus bangun value-nya. Mungkin kalau kamu beli di kita kasih free ongkir. Mungkin kalau kamu beli di kita ada bonus tas. Mungkin ketika kamu beli di kita dapat ini gitu. Contoh lain misalnya, Kak, di Shopee udah banyak banget yang jual, Kak, ya. Berarti di sana udah perang harga, misal, Kak, udah harganya udah banting-bantingan, Kak. Gimana cara naikin penjualannya, Kak? Ya, kamu mungkin beralih ke Facebook Ad. Kenapa? Karena di Facebook Ad belum ada yang ngiklanin produk tersebut. Nah, itu bisa tuh. Jadi, ibaratnya kan setiap platform itu memiliki market-market yang berbeda, ya. Orang yang demen main Facebook belum tentu paham main Shopee. Orang yang main Instagram ya belum tentu juga paham Facebook itu gimana. Jadi intinya adalah bangun value aja, bangun value. Ketika udah banyak yang jual di sana di Shopee, misalnya anggaplah kamu di Shopee jualannya udah di mana-mana, Kak, udah hits, udah suppliernya udah di mana-mana di Shopee, pokoknya intinya udah perang-perang deh harganya. Ya beralih ke Facebook Ad ya, beralih ngiklan. Nah, di iklan mungkin dibikin value-nya. Beli ini gratis ini, beli ini harganya cuma segini gitu ya. Seperti itulah intinya bangun sebuah value-nya atau enggak pindah platformnya gitu. Oke. Nah, gimana Kak langkah membuat pixel dan disambungkan ke landing page? Lalu Waduh. retargeting pasar bagaimana? Ini ada apa pertanyaan ya yang masuk di form Ya, registrasi jadi kalau ini. pertanyaan ini ya, ini udah masuknya ke praktek nih, ya. Kalau ini udah masuknya ke praktek, Kak siapa tuh yang nanya, Kak Yuliana? Ini ada namanya Kak Henry. Kak Henry, mungkin yang bertanya ini cocoknya nih masuk ke grup aku dulu deh, ya belajar nanti di sana. Mungkin aku bisa lebih jelasin lebih detail karena ini nih, wah ini panjang nih, masang pixel, landing page, ya panjang nih jawabannya. Mungkin next aja Kak. Oke ya. Untuk pertanyaannya yang kalau lebih ke praktek ya langsung masuk ke Iya, kelas. langsung aja, langsung ikut kelas aja deh, lebih jelas nanti. Iya. Nah, selanjutnya apa perlu punya banyak follower di toko online kita gitu? Perlu nggak sih followers yang banyak itu? Oke. Jadi ini pertanyaan yang sering masuk juga nih. Jadi sebenarnya kita nggak perlu banget punya followers banyak, ya. Aku di Instagram, di Facebook, itu page-nya benar-benar dari nol, teman-teman. Ya, dan ketika kita ngiklan ya, tergantung kalau emang produk kita tujuannya mau naikin brand, pengen brandingnya lebih tinggi gitu. Mungkin kita perlu followersnya naik, followersnya tinggi di Instagram mungkin. Tapi kalau misalnya kita ngiklan di Facebook, kita nggak perlu followers banyak-banyak, teman-teman. Aku dari nol aja bisa dulu ngasilinnya tuh besar banget gitu. Dari ngiklan tuh spend-nya gede banget gitu. Kenapa? Karena gimana ya, dia itu nggak ngelihat followers kita kalau di Facebook ya, nggak tahu kalau di Instagram. Tapi aku pernah di Instagram juga sekarang juga masih, itu followersnya kecil-kecil aja dan mereka lanjut aja gitu. Kenapa? Karena mereka ngunjungin ke landing page kita, dari landing page ke WA gitu. Jadi mereka nggak terlalu ngeliat itu, apalagi yang COD. Ya COD mereka udah, ibaratnya di otak mereka tuh udah nggak mikir kayak ntar ditipu, ntar ini segala macam. Enggak. Kenapa? Karena udah paham ya, nggak mungkin nipu lah, kan kita bayarnya di rumah gitu. Jadi it doesn't matter sih. Masih aman-aman aja kok. Ya, ya. Jadi nggak begitu penting ya untuk punya followers yang banyak. Oke. Nah, dari pertanyaan Davin Algani, Bang, di Facebook Ads bisa iklanin toko offline? Bisa. Jawabannya bisa banget. Jadi misalnya kayak kamu nih punya toko coffee shop gitu.
Nanti kamu bisa tuh setting iklannya kayak 10 meter dari tokoku, bukan 10 meter, jadi ibaratnya kayak jaraknya tuh, pokoknya orang yang ada sekitaran sini nih, nanti bakalan tahu toko kamu nih ada opening di sini nih, di jalan ini gitu. Bisa, jadi jawabannya bisa. Oke, ya bisa. Ya, aduh ini koneksinya agak putus-putus. Mm. Ya, selanjutnya ada pertanyaan juga. Apakah kita harus mempunyai sebuah halaman di Facebook dalam menjalankan Facebook Ads atau kita bisa menggunakan halaman orang lain gitu? Kayak istilahnya minjem Facebook siapa gitu untuk ngejalanin bisnis kita gitu. Buat ngejalanin sebuah iklan tentu kita perlu namanya page atau halaman, fanspage kita sebutannya. Ya wajib, itu hukumnya wajib banget. Jadi itu ibaratnya nama kita nanti ketika kita mau dipromosiin. Dan kalau minjem gitu ya bisa-bisa aja, tapi jangan ngapain. Buat aja sih, gampang kok buatnya. Jadi nggak terlalu sulit. Jadi mendingan buat sendiri, nggak usah minjem ya, nggak usah minjem, buat aja. Oke, dan berapa lama untuk menguasai Facebook Ads dan IG Ads nih Kak? Jadi mungkin bisa di-share kalau misalnya di kelas Kazan itu apakah sesinya dia per bulan atau jangka waktunya berapa lama gitu. Dan untuk bisa menguasai Keputus tadi, gimana tuh? Oke. Halo? Tes. Waduh, sepertinya koneksinya kurang nih. Halo, tes. Waduh, hilang koneksi nih. Alright, aku keluar nih. Kak Yuliannya keluar ya? Halo? Aduh, Ya, koneksi ya? masalah tadi terputus ya. Ya. Jadi tadi udah dijawab sama Belum. Mas Zan. Apa tuh pertanyaan yang keputus tadi? Tadi berapa lama gitu loh, kayak durasinya atau jangka waktunya kita bisa menguasai Facebook atau Instagram Ads gitu, atau bisa di-share kalau di kelasnya Kazan itu berapa lama sih, misalnya satu term itu ada berapa bulan atau gimana? Jadi sebenarnya teman-teman, balik lagi itu ke kitanya. Karena ketika kita kelas nanti gitu, ibaratnya kelas nanti, berapa lama sih Kak untuk kita bisa jago ngiklan? Semua balik lagi ke kita. Karena untuk kita nih ya, ilmu nih teman-teman, untuk kita bisa menguasai sesuatu dengan mahir, kita itu minimal perlu yang namanya 10.000 jam terbang. Dimana artinya itu adalah kita perlu konsisten setiap hari ngetesting iklan, belajar ilmu baru dan segala macam. Nah, kalau di kelasku itu belajarnya cuma 2 hari nih. Yang di kelas 20-21 Februari nanti itu cuma 2 hari itu. 2 hari ini benar-benar ngebahasnya prakteknya gitu. Ini buat landing page, riset market, cari produk dan segala macam. Dan intinya adalah untuk kita bisa jago ngiklan ya. Semua balik lagi kita, kalau kita emang serius ya gitu, ya mungkin sebulan tuh udah jago. Sebulan tuh udah jago itu dalam artian udah ngasilin ya gitu. Cuman kalau emang udah mau jago gitu, jago kan dalam artian udah expert ya, itu mungkin waktunya mungkin butuh bertahun-tahun gitu ya. Karena kalau kita mau expert ya tentu waktunya juga lama. Nggak ada orang yang tiba-tiba belajar ngiklan 1 hari besok langsung omsetnya 1 miliar, nggak ada gitu ya. Semuanya perlu prosesnya dari nol. Nggak ada orang yang tiba-tiba sukses gitu. Ya. Kalau boleh tahu nggak nih pengalamannya Mas Zan sendiri waktu awal-awal belajar Facebook atau IG Ads itu berapa lama sih untuk bisa ngasilin? Ya, jadi aku dulu waktu pertama kali belajar Facebook Ads itu, awalnya itu aku cuman sekitar berapa ya,
semingguan tuh aku udah mulai ngasilin sih. Semingguan aku udah ngasilin, jalan sebulan makin gila lagi gitu. Karena di situ ngasilin gitu, ya namanya kita udah ngasilin ya, pasti kan kita pengen lebih expert lagi gitu. Aku belajar lagi ilmu yang di atasnya lagi gitu, memahami strateginya lebih dalam lagi, lebih ngasilin lagi gitu. Sana udah ngasilin, udah sering banget ngasilin gitu, sampai akhirnya itu saking besarnya ngasilinnya gitu kan, namanya kita nge-ads ini kita datengin traffic yang banyak gitu. Itu Betul. aku balesin chat sendiri, packing sendiri, ngurus orderan, ngurus keuangan. Sampai ketika ada momennya aku belajar lagi sukses-sukses ibaratnya kitanya mah, itu profit lagi gede-gedenya, penjualan lagi tinggi-tingginya, itu seminggu 2 minggu aku tepar, sakit gitu. Oh, karena kecapean. Karena kecapean, Iya, iya. masih sendiri kerjanya. Udah capek, sakit, udah iklannya udah jelek lagi. Nggak Mhm. lama kayak gitu lagi, sakit lagi, tepar lagi. Tepar, tepar, tepar ya sampai akhirnya coach-ku nyaranin, "Kamu, lebih milih, sakit di rumah sakit kamu bayar lebih mahal, atau kamu mau belajar nih bangun tim?" Gitu. Ya Mmm. sampai akhirnya aku diputusin untuk, "Udah kamu belajar tim, ketika kamu udah punya tim gitu, udah ada yang ngebantuin." Yang nge-chat udah ada yang megang sekarang, yang packing ada yang megang gitu, yang riset produk udah ada yang megang, nginputin ya. Jadi perjalanannya intinya adalah nggak terlalu lama ketika kitanya serius. Jangan nyoba-nyoba deh. Ya intinya mindset-nya jangan mikir, kayaknya keren nih. Ah, cobain lah, kali aja seru. Jangan gitu, tuh. Wah, bagus nih. Gue mau serius gitu. Ah, gue mau serius belajar gitu. Jadi sebenarnya perjalananku dari awal aja itu udah ngasilin ya. Dari awal udah ngasilin. Tetap semuanya balik lagi ke mindset kita, cara mikir kitanya gimana gitu. Kalau mikirnya males-males, mikirnya alah, nyalahin terus, selalu mencari kambing hitam segala macem, ya bakalan susah untuk kita growth-nya sih gitu. Iya, ngomong-ngomong Kazan ini, produk yang diiklanin atau produk yang dijual ini di bidang apa sih? Boleh tahu? Nah, oke. Jadi produkku teman-teman ya, Mhm. Kak Yuliana nih, mungkin yang nanya Kak Yuliana langsung ya. Iya. Jadi produkku itu banyak. Aku masih dropship dan produkku banyak banget yang aku jual. Aku kan udah 2 tahun ya. Jadi hampir 100 produk mungkin udah lewat aku cobain. Mmm. Aku pernah jualan hand sanitizer waktu awal corona, itu boom parah. Ya, itu aku 2 minggu, gila penjualannya, tapi habis itu tepar 3 hari gitu. Pusing, muntah-muntah, cuman nggak ke rumah sakit ya, tetep aja dah habis itu pulih lagi gitu. Jualan masker gitu, sampai lebaran pun ya, malamnya lebaran takbiran itu aku masih packing sama orang packing-ku sampai jam 12 malam gitu. Besok pagi lebaran masih packing lagi, saking banyaknya gitu. Jualan masker, pernah juga jualan madu, ya jualan madu. Jadi bisa dibilang bidangnya itu namanya kita dropship, apa yang emang marketnya ada kita jual. Aku pernah juga jualan hanger ya. Masih ada nggak ya produknya? Oh ini ada. Ya. Jadi aku pernah jual produk kayak gini ya. Kayak anak yang bisa dibayangin nih. Produk kayak gini nih. Ini hanger ya. Produkku hanger. Tapi sekarang udah nggak main lagi sih. Mungkin marketnya udah habis atau kenapa nggak tahu. Jadi ini hanger mempermudah orang deh intinya. Ini produk unik juga. Aku main produk unik juga. Jadi kalau di lemari itu kan banyak space yang habis ya dengan ini ya. Nah dengan ini tuh gitu. Jadi ke bawah gitu. Jadi banyak gitu. Dan ini satu ginian kan 4.000 gitu. Itu aku bisa jual 100.000 dengan Facebook Ads. Kenapa bisa gitu tuh? Karena memang marketnya mereka nggak paham. Nggak Mhm. paham dengan Shopee, nggak paham ini belinya di mana segala macam gitu. Dan ini ribuan piece nih lakunya nih. Ribuan piece produk kayak gini. Jadi aku lebih mainnya di produk-produk yang unik, produk-produk yang ya keren gitu. Juga pernah main di produk apa ya dulu? Oh, yang aku tuh yang hits banget awal-awal itu preset. Kayak Yuliana atau preset nggak? Oh ya, buat, foto yang Lightroom, ya, Lightroom. heeh, Jadi aku jualan preset, ya, itu bener-bener boom banget. Kenapa? CP-nya kena. Orang punya masalah ketika habis hunting, ketika habis foto-foto, mhm. dia ngedit itu bingung, dia kalau bayar jasa edit itu pusing. Muncullah aku gitu, menjual preset, yang di mana marketnya masih kecil tuh dulu tuh. Mhm. Ya, sampai itu omsetnya gila deh pokoknya. Luar biasa banget. Sampai akhirnya aku sering iklan, wah bermunculanlah kompetitor, perang harga, segala macam. Yang di mana sekarang
orang udah paham, oh preset itu ternyata gratisan banyak, preset itu ternyata yang murah banyak. Wah mati deh aku, kenapa? Karena udah muncul tuh perang harga nih ya. Kalau mau lihat di Instagram masih ada nih, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Nggak nggak kelihatan, ada kecil banget. Pokoknya nama Instagramnya itu Edit Pohotomu ya, kalau mau dicek ya. Itu udah sekarang follower 25.000 nih, dulu 30.000 turun nih. Real dari benar-benar ngiklan, dari nol. Nah ini produk pertama aku ketika aku terjun di Facebook dan Instagram Ads. Jadi awalnya itu main di produk digital, akhirnya berkembang mulai produk fisik, dan sampai sekarang udah mulai fisik nih. Dan preset nih bisa dibilang udah mati lah. Marketnya udah, yang kalau aku bilang tadi, marketnya udah nggak proven lagi, udah nggak terbukti. Ya udah nggak terbukti, orang punya masalah, ya tetap terbukti sih, tapi ketika dijualin ini tuh udah nggak masuk gitu. Kenapa? Udah banyak yang gratisan, di Shopee udah pada paham gitu, dan marketnya cenderung orang-orang yang hype, orang-orang yang bukan orang-orang yang nggak paham, ya kayak gitu deh. Jadi orang-orang udah paham gitu, ah ginian mah cek di Shopee aja, gini mah cek di ini, jadi udah nggak naik lagi gitu. Tapi itulah produkku yang dulu boom banget gitu. Ya, jadi kuncinya tuh lihat peluang gitu ya Mas ya. Kalau Luar, misalnya ada yang lagi luar. hits atau ada yang lagi apa masalah yang dibutuhin solusinya untuk banyak orang, terus kayak langsung hadir gitu ya. Ya, betul, betul. Kayak solusinya langsung dijualin produknya gitu. Hand sanitizer itu salah satunya. Corona awal-awal, masker. Ya. Aku jualan masker scuba, Kak Yuliana. Masker Berapa itu? scuba. Dijualnya Itu berapa tuh? selalu aku jual itu minimal profitnya di 100.000. 160.000 aku jual dulu. Wah, itu boom banget. Masker scuba atau kan yang goceng sekarang. Tipis banget itu ya. Itu Kalau kita niup itu tetap ketiup. ya, tetap keluar gitu. Tapi ya gitulah. Ya, ya. Selama marketnya proven, boom gitu. Atau jangan-jangan salah satu dari temen yang di sini nih pernah nih beli produknya Mas Zan. Bisa jadi. Yang ikut kelasku loh. Aku lihat kan, aku kan selalu customerku itu ku save kontaknya gitu. Ya. Loh, kok ini nama produkku? Berarti dia pernah beli produkku gitu. Yang preset juga sama, yang preset gitu. Ada yang mau ikut kelas. Loh, kok namanya yang pernah beli preset? Aku bilang, wah, kamu udah tahu kan? Nah, itu preset dulu aku dari iklan, bla bla bla. Jadi lebih enak ngejelasinnya gitu. Banyak banget yang tiba-tiba ngechatin dan salah satu customerku gitu. Oke. Nah, langsung ya ini seru banget ya untuk apa pengalaman Mas Zan awal-awal ya. Nah, dari Rosi Mahroja ya lagi. Kamu mau tanya lagi kan saya udah jualan di IG Shopee, udah di IG Shopee dan Tokped kita 6 bulanan dan omsetnya udah sekitar 10 jutaan. Tapi bingung mau mulai jualan di Facebook itu kayak gimana ya Kak? Soalnya takut marketnya beda sama di IG atau Shopee, takut kemahalan gitu. Nih, aku jelasin lagi tentang yang namanya marketer di Facebook sama Instagram gitu. Intinya cara memulainya tetap selalu nanti ketika belajar itu aku selalu tekenin untuk marketnya lagi. Dan jangan takut jualnya kemahalan. Karena ada trik-triknya gimana caranya produk ya. Yang ini 4.000, ku jual 100.000 ya. Bayangin nih Kak Rosi ya. Ini 4.000 loh. Cek aja di Shopee. Smart hanger namanya. Ya, ini produknya masih ada nih, tapi udah nggak jualan lagi sekarang, udah habis gitu. Itu jual 100.000. Ada namanya teknik di bundling. Jadi aku bikin ini, ku bundling. Kenapa aku bisa jual 100.000? Aku bundling. Aku bundlingnya beli 2 gratis 3. Beli 2 gratis hanger ini misal. Jadi dengan di bundling itu mereka merasa lebih banyak, sehingga ketika kita pakai harga mahal nih, mereka ya anggapnya murah aja gitu. Dan marketnya di Facebook itu, ingat, mereka nggak paham namanya Shopee. Kebanyakan. Beda dengan Instagram. Mungkin beberapa di Instagram udah paham gitu. Makanya kalau memang pengen iklanin produk-produk kayak aku kayak gini, ya sampai sekarang aku masih main tuh produk-produk yang kayak gini juga gitu. Ada banyak gitu ya. Aku nggak tahu sih tim riset produkku yang nyari-nyari produk biasanya. Nah, nggak usah takut harganya kemahalan gitu, nggak usah takut gitu. Dan ini buktinya gitu, aku jual bisa di 100.000. Aku lupa sih ini 100.000 atau 150.000, aku lupa sih. Pokoknya
di atas 100.000 dan itu lumayan tinggi sih, dan ya bisa dicoba sih. Iya. Oke, jadi intinya jangan takut Jangan kemahalan takut. Kak Rossi, dicoba aja karena emang marketnya berbeda ya di Facebook sama di Shopee gitu ya atau di Instagram. Nah, selanjutnya ini masih ada juga pertanyaan. Saya udah punya halaman Facebook Ads lalu disambungkan ke akun Instagram. Akan tetapi di akun Instagram tidak dapat menggunakan fitur Instagram Shopping gitu. Bagaimana solusinya? Dan saran untuk para dropshipper ya. Jadi ya Mas Zan ini juga dropshipper gitu ya. Berarti apa tadi pertanyaannya, dia nggak bisa Instagram Shopee maksudnya? Iya, nggak bisa menggunakan fitur Instagram Shopping gitu. Oh, Instagram Shopping. Ya. Aku belum terlalu memahami Instagram Shopping ya, by the way, karena aku lebih kadang banyak juga tuh masuk pertanyaan-pertanyaan yang kayak nanyain Facebook Marketplace atau ada yang nanyain hal-hal lain. Aku mungkin nggak terlalu paham di sana, tapi Instagram Shopping nggak bisa. Mungkin kalau ada masalah kayak gini, lebih baik tanyain ke support. Atau enggak di Facebook itu apa, di Instagram itu kan ada tuh seperti apa ya namanya? Bentar aku cek, kayak report gitulah, di report gitu misalnya ada problem apa bisa dicobain juga sih. Karena aku sampai sekarang nggak mainin Instagram Shopping ya teman-teman. Jadi aku nggak mainin Instagram Shopping karena ya itulah, kita fokusnya di Facebook Ad, dan Facebook dan Instagram Ad itu ngalahinnya ke landing page. Ya, ke landing page, bukan ke Shopee, bukan ke Instagram Shopping juga gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Mas. Ya. Ya. Bagaimana cara metode pembayarannya jika tidak punya kredit atau debit yang tertera gitu? Pembayaran untuk iklan ya Facebook atau Instagram. Jadi untuk pembayarannya, untuk ngiklan, kalau yang nggak punya kartu kredit, sangat-sangat easy banget. Buka Play Store atau App Store, daftar Bank Jenius. Ya, bukan endorse nih. Tapi nggak apa-apa sih kalau Jenius mau endorse, keren banget gitu. Karena aku selalu bilang nih, di TikTok, di Instagram, bayar pakai Jenius. Wah, kalau di endorse mantep nih gitu kan. Saya kan sekarang pakai Jenius. Intinya ketika ngiklan itu, yang penting kartunya kita ada logo Mastercard atau enggak Visa. Nah, kalau nggak punya kartu kredit, bisa pakai Genius. Nah, daftar Genius gampang, semuanya video call kok jadi. Dan aku sampai sekarang pakai Genius, full pakai Genius. Jadi it's so easy, semuanya ada jalannya ya. Ketika kita mau serius, pasti ada kok jalannya. Jadi nggak usah takut, ini susah, itu susah. Ya, selama ada ilmunya, pasti ada gitu kan. Kayak sekarang aja ini pemahaman baru nih buat yang tadi nanya gitu. Ternyata, wah pakai Genius ya buat bayar. Oh ternyata buat kartu kredit nggak sesusah itu, tinggal daftar online aja segala macam. Udah deh, besok udah punya, tinggal daftarin segala macam, iklan gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Zan untuk Oke, dari ilmunya dan thank juga you. pengalamannya. Dan untuk materi PowerPoint tadi, apakah bisa di-share? Boleh. Oh ya, nanti akan di-share ke grup Telegram ya, grup Telegram usahamu. Dan Boleh. juga buat teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan webinar kami pada malam hari ini. Dan kalau misalnya ada yang masih bingung atau penasaran nih dengan si usahamu ini juga, ya karena teman-teman kalau misalnya udah punya produk, udah bisa ngiklan, terus pengen gimana sih ngelola produknya gitu ya, biar nggak ribet. Udah berapa banyak nih customer yang udah beli produknya, terus bisa lihat juga omsetnya gitu ya, trafficnya naik atau turun ya. Bisa langsung kunjungi website kami di usahamu.co.id dan juga bisa tanya-tanya di Telegram ya, di grup Telegram Generasi Jago Digital Marketing gitu ya. Selamat malam, terima kasih sekali lagi untuk Mas Zan. Ya, sama-sama Kak Yuliana. Thank you banget atas waktunya juga ya. Thank you ya. Nanti materinya bisa dikirim ya ke kami ya. Saya akan tanya ke teman-teman juga. Dan teman-teman juga ya diingatkan sekali lagi kalau mau masuk ke grupnya Mas Zan bisa dikunjungi di Instagramnya ya @zan_abdullah. Dan kalau mau masuk kelas juga bisa langsung tanya
ya DM aja berapa harganya gitu ya. Karena nggak mau diceritain di sini ya kalau bocorin harganya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai ketemu mungkin ya di webinar selanjutnya. Oke. Stay safe ya semuanya. Thank you Kak Yuliana. Thank you. Live ya, live ya. Ya. Oke, thank you, thank you. Thank you semua. Dadah.